kabut turun perlahan, menutup jalur, membungkam arah, dan menyisakan satu hal yang paling ditakuti pendaki, ketidakpastian. Tapi justru di saat seperti itulah sosok ini muncul, tanpa suara, tanpa nama, dan tanpa pernah meminta imbalan. Ia bukan manusia, tapi kehadirannya sering terasa lebih manusia dari siapapun. Inilah kisah tentang Shiro, sosok yang dijuluki pahlawan tanpa tuan di jalur pendakian. Di dunia pendakian Indonesia, nama Shiro bukanlah milik satu anjing saja. Ini adalah sebutan untuk mereka yang selalu muncul di tempat yang sama, jalur sunyi, hutan lebat, dan tanjakan yang menguras tenaga. Shiro, yang berarti putih, telah menjadi simbol penjaga, simbol teman perjalanan, dan bagi sebagian orang, simbol harapan. Bayangkan kamu sedang mendaki, nafas mulai berat, jalur makin samar, kabut makin tebal, rasa ragu mulai muncul. Aku masih di jalur yang benar nggak? Lalu, tiba-tiba, seekor anjing muncul dari balik semak. Dia tidak menggonggong, tidak mendekat terlalu agresif. Dia hanya berjalan pelan, beberapa meter di depanmu, seolah berkata, "Ayo, ikut aku." Dan anehnya, kamu mengikuti. Fenomena ini bukan cerita satu dua orang. Di Gunung Salak, Jawa Barat, banyak pendaki mengaku pernah dipandu oleh sosok seperti ini. Di jalur yang terkenal lembab, licin, dan mudah membuat orang tersesat. Kehadiran Shiro sering jadi penentu arah. Ia berjalan di depan, berhenti sesekali, menoleh, memastikan kamu masih di belakangnya. Dan saat kamu mulai tertinggal, dia menunggu, seolah tahu kamu sedang butuh ditemani. Hai Shiro, lucu banget. Good boy. Loh. Udah? Krem. Tidur loh. Mbak banget sih digaruk atau ya. Mau nggak? Kisah serupa juga muncul di Gunung Agung, Bali. Di sana, Shiro sering terlihat di sekitar area pura, tempat yang dianggap sakral. Banyak yang percaya kehadirannya bukan sekadar kebetulan. Ia seperti bagian dari harmoni alam, menemani manusia dalam perjalanan yang bukan cuma fisik, tapi juga spiritual. Kamu lapar? Dulu. Nggak lagi makannya. Hinga. Kalau dipikir secara logika, sebenarnya ini luar biasa. Gunung bukan tempat yang ramah untuk hewan domestik. Suhu bisa turun drastis di malam hari. Makanan terbatas. Cuaca tidak menentu. Tapi Shiro tetap bertahan. Ia belajar membaca ritme manusia. Ia tahu kapan pendaki berhenti, kapan mereka makan, kapan mereka kelelahan. Ia tidak punya pemilik, tidak ada yang memberi makan setiap hari. Tapi justru disitulah letak kebebasannya. Shiro hidup tanpa batas, tanpa kandang, tanpa perintah. Yang paling menarik, Shiro tidak selalu datang karena makanan. Banyak pendaki bercerita, bahkan saat mereka tidak memberi apa-apa, anjing ini tetap menemani. Duduk di dekat tenda, berjalan di samping jalur, atau sekadar diam, menemani dalam sunyi. Seolah yang ia cari bukan sekadar makan, tapi kehadiran. Secara ilmiah, ini juga masuk akal. Anjing dikenal punya kemampuan membaca emosi manusia.
mereka bisa merasakan kelelahan, kecemasan, bahkan keraguan. Dan bagi Shiro, pendaki yang tersesat atau kelelahan adalah sinyal bahwa seseorang butuh ditemani. Ditambah lagi naluri teritorial mereka. Jalur pendakian itu adalah wilayahnya dan mengawal manusia. Bisa jadi bagian dari insting untuk menjaga wilayah tersebut. Tapi di balik semua penjelasan itu, ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika. Perasaan ketika kamu tidak sendirian di tengah hutan yang sunyi. Perasaan ketika ada yang menjaga tanpa kamu minta. Bagi banyak pendaki, Shiro bukan sekadar anjing. Ia adalah teman bicara tanpa kata, penyemangat tanpa suara, dan kadang alasan untuk terus melangkah. Di era sekarang, ketika pendakian sering jadi ajang pamer pemandangan atau pencapaian, Shiro hadir sebagai pengingat sederhana bahwa perjalanan bukan cuma soal sampai puncak, tapi tentang siapa yang menemani dan apa yang kita rasakan di sepanjang jalan. Shiro tidak peduli siapa kamu, pendaki, berpengalaman, atau pemula. Peralatan, mahal, atau seadanya. Bagi dia, kamu tetap manusia yang layak ditemani. Dan yang paling menyentuh adalah cara Shiro pergi. Tidak ada perpisahan panjang, tidak ada momen dramatis. Saat kamu sudah sampai di jalur aman atau mendekati base camp, dia akan berhenti, menatap sebentar, lalu berbalik dan menghilang kembali ke dalam hutan. Seperti tidak pernah ada, tanpa minta terima kasih, tanpa minta dikenang. Tapi justru itulah yang membuatnya tidak pernah terlupakan. Shiro mengajarkan satu hal sederhana, bahwa kebaikan tidak selalu datang dari tempat yang kita duga. Dan kadang yang paling setia menemani perjalanan kita adalah mereka yang tidak pernah kita miliki. Ia tidak punya nama pasti, tidak punya rumah, tidak punya tuan. Tapi di jalur-jalur sunyi itu, Shiro adalah penjaga, pahlawan tanpa tanda jasa, yang akan selalu ada untuk mereka yang butuh ditemani. Dan mungkin kalau suatu hari kamu mendaki dan merasa tidak sendirian, bisa jadi Shiro sedang berjalan di depanmu.